Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saat malam hari ini kita berkumpul bersama, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Sekarang
tempat ini ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami mau memuliakan Engkau di tempat ini ya Bapa. Dan terlebih kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu yang membawa kami pada jalan kebenaran-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha mulia. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang. Oh, bukan Tuhan yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku.
Bila Kau pada sore menjelang malam memberikan rasa teduh dalam batin ini, terima kasih. Sungguh sesuatu yang tak ternilai Bapa. Kami mau serius dalam Engkau. Kami mau berjalan bersamamu. Kami mau mengerti makna kehadiran kami di muka bumi ini. Ada banyak rencana Bapa yang sering kali kami tidak pahami dengan tepat. Daripada sore menjelang malam, Bapa biarlah Kau terus berbicara pada kami, singkapkan kebenaran-Mu. Rahmati kami dengan kecerdasan, kepintaran, kepekaan, supaya kami menangkap kebenaran-Mu Bapa di surga dan melakukannya hingga rancangan-Mu atas kami boleh tergenapi. Terima kasih, selamat malam. Dengan ucapan syukur Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu di dalam Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat malam, shalom. Ya, kita belajar hari ini judulnya mungkin sudah sering tapi dari sudut yang berbeda, ya. Tatanan Allah dalam menciptakan manusia. Berarti itu ada ketentuan. Ada dasar, ada rancangan yang sudah ditetapkan Allah. Karena dalam kehidupan Allah sendiri punya tatanan Bapak Ibu terkasih. Punya aturan. Demikianlah segala sesuatu yang Allah lakukan dalam kehidupan ini. Semua ada aturan dan tatanannya. Misalnya ya, bagaimana cara mengampuni itu ada tatanan Bapak Ibu terkasih. Penebusan, dalam pembenaran, ya. Dalam bagaimana kita dibenarkan oleh iman, tanggung jawab dalam beriman. Bagaimana kita bisa dibenarkan. Jadi bukan seenaknya kita memakai ayat lalu kita membenarkan menurut pikiran kita. Semua tidak boleh keluar dari role-nya. Karena Allah pun berhadapan dengan musuhnya yang selalu kalau bisa dia mencari ketidaksempurnaan Allah. Tapi Allah yang maha sempurna itu sungguh maha sempurna. Makanya itu kita yang menjadi miliknya pun harus berjalan dengan aturannya Bapak Ibu terkasih, ya. Bagaimana kita hidup dalam tatanannya, lalu mengenai ketaatan, keadilan, mengenai moral, kesucian, menjadi hidup kudus, ya. Bagaimana perjuangan kita, lalu bagaimana kita memahami firman, juga bagaimana tentang hukum roh kehidupan, semua ada. Dan ini ditulis dan diajarkan oleh gereja Suara Kebenaran oleh ketua sinode kita, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya sudah lama Bapak Ibu terkasih. Nah, hari ini kita belajar bagaimana tatanan Allah dalam menciptakan manusia. Kita pasti tahu, pasti ayatnya satu, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar, pasti gitu kan, itu sudah tahu. Nah, sekarang kita berpikir dari sudut pandang Allah. Karena mungkin hari ini Bapak Ibu terkasih berpikir, oh saya menjadi orang Kristen, percaya Alkitab ya jadi Kristen, saya masuk gereja, saya melayani. Bahkan orang berpikir sampai di situ. Padahal sebenarnya ada rancangan yang jauh lebih sempurna yang mungkin tersirat dan kadang tidak tersurat dan tidak kita pahami. Tetapi ini realitas Bapak Ibu terkasih. Itulah goal yang nyata sebenarnya. Jadi Allah itu punya rancangan atas manusia yang diciptakannya. Nah sekarang saya bertanya dengan Bapak Ibu terkasih. Kalau misalnya manusia tidak jatuh dalam dosa, kira-kira keadaan hidup kita bagaimana? Aman ya? Menurut pandangan kita aman ya? Oke, sekarang enggak masalah. Memang aman menurut pandangan kita, betul juga, tidak salah. Mari kita belajar ya dalam Alkitab. Sebenarnya begini Bapak Ibu terkasih. Di dalam Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, itu bukan sekedar hanya kita mencapai rupa dan gambarnya.
tapi di dalamnya tertuang otoritas dan kuasa untuk kita melakukan, dan tugas itu adalah untuk menghadapi musuh. Ya, jadi kita bukan berpikir menjadi Kristen sudah senang selesai. Justru musuh kita adanya di luar dan di dalam diri kita. Ya, jadi jadi rancangan Allah menciptakan manusia karena begini Bapak Ibu terkasih. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan dalam kehidupan yang punya relasi dan manis sebelum jatuh, dia punya hubungan yang manis dan Allah mengharapkan hubungan itu menjadi langgeng selamanya. Tetapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa hingga seluruh jagat raya yang di mana ada manusia di dalamnya, itu semua manusia berdosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, semua manusia sudah mengikuti jalan kegelapan. Kalau itu dikatakan dia ada Hilal bin Sahar atau Satan, atau dia mengatakan juga Lucifer, malaikat jatuh dan kelompok-kelompoknya, itulah yang terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Paham? Sebenarnya yang Allah inginkan, ada enggak manusia yang tidak berbuat dosa? Karena iblis tidak bisa dihukum kalau semua jadi pendosa. Ya kan? Kalau semuanya di sini, siapa yang mencuri? Siapa yang tidak mencuri? Kita semuanya mencuri. Nggak ada yang angkat tangan. Ya kan? Siapa yang berdosa? Semua berdosa. Loh, berarti nggak ada yang tidak, yang ada yang, ya inilah. Allah ingin sebenarnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa dibuat supaya manusia tidak berdosa. Ya, ini mandat sebenarnya. Ya, mandat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi sebenarnya pertama Allah ingin menciptakan manusia supaya manusia mencapai rupa dan gambarnya, diberinya otoritas dan mengalahkan musuh. Bukan kita dikalahkan musuh. Ya, kita ini masih dikalahkan musuh. Daging kita masih dikuasainya. Nah, makanya kalau kita memahami bahwa kita harus mengalahkan musuh, dan musuh itu bukan hanya di luar tapi di dalam diri kita, karena kita terlahir dari daging yang berdosa sejak awal, berarti musuh di luar dan di dalam kita. Ini bukan hal yang gampang Bapak Ibu terkasih. Bukan saya ditebus Yesus selesai, tidak. Dalam diri kita ada dosa dan kodrat dosa. Belum lagi seluruh angkasa alam raya. Karena begini, pada saat Allah menciptakan manusia, ya kan? Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya agar manusia mengalahkan Lucifer atau mengalahkan musuh si setan tadi. Ya. Jadi itulah yang Allah inginkan. Makanya manusia sebenarnya harus menyadari menjadi Kristen bukan hanya kita menjadi anggota gereja, tapi bagaimana kita hidup benar dan kita bisa mengalahkannya, menguasai dan menaklukkannya. Jadi ini luar biasa ya. Coba kita baca dalam Kejadian 1:28. Kejadian 1:28. Saya mungkin sering sekali, tapi hal ini mari kita bahas spesial pada malam ini. Kejadian 1:28. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Selesai. Kok itu aja ya? Nah, kita kan ingat, dalam kehidupan manusia ada yang nampak dan tidak nampak. Allah tidak nampak, kegelapan, setan tidak nampak, manusia nampak, bumi nampak. Berarti waktu Allah mengatakan taklukkanlah, penuhilah bumi, itu dipenuhi oleh anak-anak Allah yang berkuasa ilahi, berkodrat ilahi. Taklukkanlah berarti berkuasalah atas ikan di laut. Dalam laut bukan hanya ada ikan. Ya, kita ingat waktu Yesus pernah mengusir kegelapan di laut? Pernah? Pernah? Di darat, di air? Pernah? Pernah. Berarti ada di sana dia. Ada di darat? Orang sakit? Berdosa? Ada di udara? Ada. Musuh kita dikelilingi. Makanya dikatakan
Dia ada. Dia berputar-putar. Dia mengelilingi kita. Ingin menelan kita. Jadi ayat ini di atas di laut, di udara itu ada. Makanya Efesus 2 kalau di laut kalau di laut ya, atau di air ya. Coba kita baca Matius 8 ayat 2. Yang ini yang harus kita sadari keadaannya. Matius 8 ayat 32. Apa tulisannya Bapak Ibu terkasih? Yesus berkata pada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Mereka terjun ke seluruh kawanan babi itu dan tepi jurang ke danau dan mati dalam air. Ada sih ada di sana? Ada kan? Ada. Nanti dibaca lagi yang sebentar yang 12 ya. Berarti musuh kita ada di sekitar. Sebenarnya tujuan kita diciptakan itu untuk kita bisa menaklukkan mereka dan berhadapan. Maka itu istilah kalau Pak Eras corpus delicti ya. 12:43. Apabila roh 12:43 Matius 12, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat tandus mencari perhentian tapi tidak mendapatkannya. Berarti dia di mana-mana ada. 43. Ya. Di udara ada. Nah, tentang peperangan rohani Efesus 6, Efesus 2 ayat 2, coba baca Efesus 4. Berarti ada di udara. Juga ada di bumi ada? Ada di bumi? Ada, banyak. Siapa yang bilang banyak tadi? Ya, berarti musuh kita ini yang tidak nampak. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Pada saat manusia berdosa, manusia diisi oleh kegelapan, oleh setan, hingga Allah tidak bisa masuk dan membangun relasi dengan manusia. Padahal Allah yang menciptakan manusia, dia memberikan roh, nafas hidupnya supaya rohnya ada di dalam kita dan kita berkomunikasi dengan dia. Allah yang roh manusia supaya manusia, tapi pada saat manusia berdosa, spiritnya, kehidupannya ditaklukkan oleh musuh. Bahkan musuh ada di mana-mana. Sadari itu. Kita tidak akan bisa menjadi umat yang jadi pemenang, menenapi rencana Allah bila kita belum bisa menaklukkan unsur baik di luar dan di dalam diri. Ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka kita diberi Roh Kudus, kita diberi penebus, kita diberi yang menebus, mengampuni dosa kita. Itu semua aturan dan tatanan. Itu semua Bapak Ibu terkasih. Jadi kita sadari bahwa manusia itu dikelilingi oleh musuh. Jadi maksudnya taklukkanlah. Manusia kan bisa bangga. Oh ya, saya menaklukkan burung bisa saya kendalikan. Oh, saya bisa menaklukkan buaya, saya bangga, ya kan? Oh, saya bisa terbang ke angkasa, lihat, bangga. Tapi tahukah Bapak Ibu terkasih, ada unsur atau makhluk yang tidak terlihat, yang di dalamnya dia penghalang dan ingin kembali menjatuhkan manusia menjadi miliknya dan merebut kita. Meskipun kita sudah ditebus, selama kita tidak ada di posisi kehidupan benar, kita ada dan dia ada di segala sisi hidup kita. Di rumah tangga, di bisnis, di pekerjaan, di pelayanan. Bahkan di dalam doa kita. Ya kan, semua ada dia. Terbang, bisa terbang di udara juga ada misalnya. Kita terbang juga ada. Berenang juga ada. Dan kita tidak bisa melihat dia, tapi dia melihat kita.
Ini yang harus saya sadari Bapak Ibu terkasih. Maka kata menaklukkan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang tidak mudah. Nah sekarang saya bertanya, ada nggak pribadi yang menaklukkan pada masa ini? Menurut Alkitab. Ya, betul. Manusia pertama yang menaklukkan. Paham? Dia, seluruh manusia berdosa, tapi Kristus manusia. Jadi jangan punya pikiran Yesus manusia yang lain, manusia Yesus. Dia yang menaklukkan. Ya, makanya waktu dia pelayanan setelah dibaptis, menghadapi kegelapan di udara, di darat, di air, semua datang menyerang dia, ya kan? Tetapi dia tahu tugas dan misinya. Dia harus menyelesaikan itu. Kenapa? Di dalam misi penebusan itu banyak manusia yang harus diselamatkan seluruh isi jagat raya ini. Ya, jadi kita menyadari, kita baca dulu siapa itu. Wahyu 12 ayat 9. Maka tercampaklah naga besar itu, yaitu si ular tua yang dinamakan iblis dan Satan, yang menyesatkan segala isi dunia. Bahkan ia sudah tercampak ke bumi dengan segala tentaranya dan malaikat-malaikatnya, atau malaikat-malaikat itu pun sudah tercampak juga beserta dengan dia. Ini dalam versi bahasa lain Bapak Ibu terkasih. Ya. Jadi itulah Kitab Wahyu memberikan satu gambaran. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita harus sadar kalau hari ini dia tetap eksis mungkin dengan, saya katakan pernah kan, mungkin dengan 1000 dan 1.000.000 wajah. Kalau dia masuk dalam era modern, dia akan berpakaian, pola berpikir, bertindak dengan pola zaman modern ini. Tapi semuanya adalah si ular tua. Makanya itu kita orang percaya jangan bangga hanya menjadi anggota gereja. Saya sudah percaya, tidak cukup. Kalau selama kita tidak mampu menaklukkan daging dan manusia lama kita, kita sebenarnya gagal menjadi ciptaan Allah. Ciptaan pertama jatuh. Tapi ciptaan yang kedua lewat Kristus, manusia dibaharui. Itu kehendak Allah. Jadi Allah ingin manusia yang diciptakannya, ya, menurut kehendaknya mewakili dan memiliki otoritas. Yang pertama Yesus. Makanya Kristus kan dia memiliki segala kuasa apa? Di surga dan di bumi kan. Semua takluk. Itu dulu dimiliki kegelapan, dirampas oleh Kristus. Dalam versi teologi lain, lalu dianggap dia sama seperti Allah. Tidak, manusia. Karena manusia yang pertama gagal kan? Manusia yang terakhir, Adam terakhir, berhasil. Jadi itu rencana Allah. Kenapa? Karena iblis ingin menggagalkan rencana Allah. Tetapi Yesus terus berjuang. Dan hari ini kita yang sudah percaya, kita ada di dalam jalan Kristus. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu terkasih. Gak seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu hanya ingin menggambarkan atau mencanangkan bahwa manusia harus berbalik dan berdamai dengan Allah. Dan manusia harus mencapai gambar dan rupa Allah. Dan setelah itu tidak cukup puas, kita akan mengakhiri dan menghakimi musuh. Karena musuh itu, iblis itu yang dikalahkan siapa? Yang ditipu siapa? Manusia. Jadi hukumnya harus manusia juga kan? Nah,
Karena ada manusia berdosa nggak bisa mengalahkan, sama-sama jadi miliknya. Makanya manusia yang tidak berdosa yang namanya Yesus dimulai dari membawa semua umat Tuhan atau gereja Tuhan. Maka dia kepala gereja. Tubuh kita adalah tubuhnya, dia kepala. Ya kan Mbak Mam? Kita menghadapi musuh hari ini. Ini yang sadari. Jadi jangan lagi kita mau diprovokator oleh daging kita, hawa nafsu kita, keinginan kita yang tidak habis-habisnya. Dan segala kemegahan-kemegahan yang begitu menggiurkan. Mari mulai selesaikan satu persatu. Selama kita masih di areal sana, iblis bilang, kamu pelayanan aja terus pelayanan, tapi dagingmu sudah milik saya. Hati-hati kita, Bapak Ibu terkasih. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh main-main. Rencana Allah bukan sekedar kita hidup tidak berdosa, tetapi kita mengalahkan musuhnya. Mengalah musuh yang sudah merusak kondisi seluruh keadaan jagat raya ini, Bapak Ibu terkasih. Ya. Jadi begini. Bagaimana caranya manusia seperti kita mengalami pembaharuan hidup kan? Oh, kita mengalami pembaharuan hidup. Kita sudah sejak kita mengalami pembaharuan hidup, mari kita strict untuk berjuang mengalahkan, mengakhiri hidup manusia lama kita dan menerima kehidupan Allah. Ini penting. Karena nanti kalau kita bergaul dengan sang kehidupan Allah sendiri yang kita terima, kan debu kita jadi baitnya kan. Lalu kita bisa berkomunikasi menghadapi musuh yang tidak nampak. Kalau dia punya sejuta wajah, bagaimana kita bisa mengenalinya? Hanya melekat dengan dia. Bahkan dia bisa menjadi orang yang beragama dan paling santun. Nah, kita mengatakan dia bisa menyamar jadi malaikat terang. Ini Alkitab mengingat. Jadi betapa kita harus menyadari. Ya. Jangan lagi kalau dulu kita terikat hal-hal yang daging, hari ini stop semuanya. Stop akhiri. Enggak ada pilihan. Doa. Kita kan seringkali kalau doa puasa kan supaya aku diberkati, supaya masalahku selesai. Ada banyak persoalan di rumah tanggaku, ada banyak persoalan dalam keluargaku. Tuhan, aku ambil doa dan puasa supaya Tuhan dong. Kita semuanya putar-putar di sana. Tidak pernah kita berdoa berpuasa untuk mengalahkan hawa nafsu daging, untuk kita tidak lagi ada di jalan kegelapan. Seringkali kita hanya berkutat di lingkungan hidup kita. Tidak salah. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun percaya dan mengerti kebenaran, kalau masih seputar itu saja, berarti kita gagal memahami rencana Allah. Dilarang? Enggak, puasa doa enggak dilarang. Tetapi apa tujuan kita? Bapak Ibu terkasih, ingat doa Esther? Ingat? 3 hari 3 enggak puasa, enggak makan ya. Untuk siapa dia berdoa berpuasa? Untuk dirinya? Enggak, untuk bangsanya. Karena bangsanya akan dihabisi. Jadi hati kita berdoa, berpuasa, tujuannya bukan hanya berpusat pada diri. Berarti kita belum selesai. Karena apa? Kalau kita pemarah, enggak bisa dipuasai. Oh, puasa marah, enggak bisa kita. Sangkal diri, taklukkan kemarahan kita, taklukkan hawa nafsu kita dengan tekad yang kuat. Apapun tantangannya gak peduli. Seperti Yesus katakan, kalau bisa cawan ini berlalu, tahu dia penderitaan aniaya yang akan dijalani, dia jalani. Jadi dengan kekuatan tekad untuk melayani, menati kehendak Allah, itu adalah hal yang luar biasa. Disitulah kita minta, ya Tuhan beriku, ya Bapak Yahweh berikanku kekuatan, amin, untuk bisa mengalahkan segala keinginan daging dan segala hal-hal hawa nafsu juga. Tetapi yang lebih lagi, kita harus hari ke hari menyelesaikan semuanya.
Ya, bukan sekedar kita hanya berdoa saja, tapi bertindak Bapak Ibu terkasih. Iya kan, sekarang begini. Puasa, doa. Kalau kita masih dalam hidup aman, doanya lancar, ya kan? Kalau kita lagi happy, makannya pasti nafsu enak, ya kan? Pasti sudah. Tapi saat masalah datang, doa malas, ya kan? Aduh, malas doa. Justru disitulah kita berdoa. Ya. Kadang-kadang kalau lagi stres, larinya ke makanan. Justru itulah kita jangan makan. Paham? Di saat Anda senang, Anda suka, apapun keadaannya, itu pasti buat senang. Tapi bisa enggak? Sebenarnya puasa yang sejati, saat Anda tidak bisa makan, tidak bisa berdoa, situlah Anda terobos. Kan kalau orang-orang yang masih punya uang, kalau lagi stres, larinya ke makanan, beli ini, beli itu, beli itu. Karena kan orang banyak pikiran kadang-kadang lambungnya itu seperti minta makan, perih katanya. Jadi makan ini, makan itu ya kan. Jadi dia pikir, nah coba kita jangan layani keinginan itu. Ya. Tapi kalau pada saat Anda punya masalah yang sangat pelik, makan pun sulit, minum pun sulit, ya kan? Nah, saat itulah Anda datang. Bapak Ibu terkasih, saya ingat dahulu. Mungkin sudah 10-20 tahun yang lalu. Saat saya sakit. Bertahun-tahun gak sembuh. Lemah badan saya. Mungkin separuh ini tubuh saya. Semakin keadaan sakit, semakin saya tidak makan. Tapi saya tidak pernah lemah. Paham? Karena tujuan kita. Satu, apa rencanamu Bapak dalam hidup saya? Yang kedua, aku tidak mengerti apa yang ada di balik seluruh peristiwa hidup ini. Paham? Disitulah kita akan bergairah. Jadi jangan kita berdoa, berpuasa hanya urusan-urusan persoalan kampung tengah. Ya. Pasti setelah itu kita semangat sekali makannya balas dendam Bapak Ibu terkasih. Ya, hanya robah jam makan saja. Jadi kita harus menghayati. Nah ini pun peperangan sebenarnya. Yang tidak nampak. Kegelapan dalam 1000 wajah menguasai bagian daging kita. Hasrat kita. Kemarahan kita, dendam kita. Sakit penyakit dalam tubuh kita karena kita memendam rasa. Disitulah saatnya kita boleh mencari wajah Allah. Saat kita paling sulit mencari Allah, paksa diri kita. Itu peperangan. Karena musuh menahan. Tapi kita kalau masa-masa enjoy ya udah semuanya aman. Bahaya kita ya. Di musuh yang tidak nampak dan serup dengan 1000 wajah itu berbahaya sekali Bapak Ibu terkasih. Yesaya 14 ayat 12 kita bicara tentang musuh. Yesaya 14:12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, ya kan? Makanya kenapa dia ngintip Adam di Taman Eden. Lagi happy-happy suami istri, si musuh ngincar. Ini jadi target saya katanya. Supaya gagal rancangan Allah dan berhasil. Tuh. Maka kita yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Yehezkiel 28 ayat 17 dan 18. Jadi kita lihat yang tidak nampak itu. Yehezkiel 28 ayat 17. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Yehezkiel. Yesaya, Yehezkiel. Bacakan, ada yang bisa? Ayo. Ya Pak, terus. Yehezkiel 28.
Ya benar 28 Pak. 28 ayat 17 dan 18 ya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan, demi semarakmu ke bumi kau kulempar, kepada raja yang kau kuserahkan sebagai menjadi tontonan bagi matanya. 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Allah menyerahkannya kepada kita, tapi seringkali kita nggak tahu, justru kita yang dimakannya, ya kan? Kita yang dikalahkannya. Ini yang disadari oleh visi gereja. Buat apa kita ditebus? Bukan sekedar mencapai kodrat ilahi, tapi kita mengalahkan musuh dengan cara tidak satu pun jalannya kita pijak dan kita ada di sana. Ini bukan hal yang mudah, tapi kita diberi Roh Kudus, kita diberi firman, kita punya logos, kita punya rema yang memimpin kita setiap saat oleh hikmat Roh Kudus. Itu tujuannya. Ya, ini lain lagi kalau saya punya Roh Kudus, punya bernubuat, dapat ini punya ini, Roh Kudus bernubuat, memberitahu sama saya, Anda begini. Kita sibuknya urusan kampung tengah, urusan daging kita. Itulah diplesetkan oleh kegelapan yang menyamar jadi malaikat terang. Ya, dia punya sejuta wajah. Zaman modern dia pun juga punya kemasan yang indah. Kita hati-hati sekali itu musuh. Yudas. Hanya satu pasal ayat 6. Yudas 6. Yudas 6. Hanya satu Pak. Jadi Yudas, cari aja langsung. Yudas 6. Bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Ini menyebabkan kejatuhannya. Pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat-tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dunia kekelaman sampai penghakiman hari besar. Ini tentang malaikat-malaikat jatuh. Ini kontroversial sekali pengajaran ini Bapak Ibu terkasih. Tapi saya menggambarkan bahwa musuh kegelapan itu ada di bumi. Dia dengan 1000 wajah, sejuta wajah. Meskipun dikalahkan, tapi dia masih bekerja hari ini. Dia dibelenggu dunia kekelaman. Ya, itu spesial. Bicara tentang itu, kita tidak kesana, cuma menggambarkan bagaimana. Ya, paham ya kita ya? Coba kita baca Roma 5 ayat 17 Bapak Ibu terkasih. Roma 5 ayat 17. Banyak ayatnya kita hari ini. Karena apa yang saya katakan bukan ngarangan, jadi kita Alkitab kita baca, kita lihat supaya kita jelas, dan kita nggak perlu terjemahkan, cukup dibaca ya, karena jelas sekali. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus memulai. Berkuasa itu bukan sekedar berkuasa menurut kehendak manusia. Berkuasa tadi, satu, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, mengalahkan hawa nafsu daging, mengalahkan musuh yang tidak nampak, yang ada dalam diri kita dan luar diri kita. Kristus sudah menang. Amin. Dan kita berjalan pada pijakan yang sama pada Yesus Kristus, supaya kita mengalami kemenangan yang sama. Ya, kenapa kita harus mengikuti Yesus? Karena Yesus yang pertama kali, maka dia sang sulung. Ya, manusia Yesus. Lalu orang bertanya, ada nggak? Kalau dia manusia, ada nggak pra-eksistensinya? Nggak ada, manusia. Ya, nggak ada pra-eksistensi. Dia manusia. Manusia pertama yang mengalahkan dosa dan maut dan diberi kuasa. Dia sama seperti Adam pertama, caranya datang ke dunia oleh Roh Allah, Roh Kudus. Ya, coba lihat cara Kristus dan Adam pertama itu unik.
itulah yang tidak diketahui manusia. Dan iblis tahu itu. Makanya waktu Kristus datang, sejak dalam kandungan sampai mau melahirkan, sampai datang ke dunia, rongrongan kegelapan tidak habis-habisnya kan? Enggak. Sampai dia melayani darat, laut, darat semua mengepung dia. Tidur di kapal di buritan, ngamuk badai. Iblis marah. Ya kan? Murid-murid waktu mau cari, mau mencari menjala ikan, tidak dapat. Badai topan mengganggu. Yesus datang, sana kamu cari. Kalau taat akhirnya dapat. Jadi itulah bergerak. Dan Kristus adalah pribadi yang bergerak bersama Allah. Makanya kita diajar ke sana, ya. Kita diajar bukan hanya serupa dan segambar, tapi meniru kehidupannya, pola pikirnya dan semuanya, Bapak Ibu terkasih. Kalau dia adalah saudara sulung kita, ya, dia sang sulung, kita saudara-saudara karena kita meniru sang putra, ya, anak Allah. Kata anak Allah, anak tunggal dalam bahasa aslinya satu-satunya anak tunggal. Sama dengan Allah, satu-satunya, hanya satu. Tidak ada yang lain. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 menulis. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, 16 atau 8. Bentar ya. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, satu Yahweh, satu-satunya. Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk kita hidup. Untuknya kita hidup. Berarti kalau kita hidup untuk siapa? Untuk Allah, untuk Bapak Yahweh. Dan satunya, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan sebenarnya. Lord, kurios. Yang kita belajar kan tentang kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan, Mamon dan Allah. Di sana kata menyembah Tuhan itu kurios. Sang Mamon pun dibilang kurios. Mengatakan Tuhan yang disembah. Jadi itu ya Tuhan Yesus Kristus adalah kita telah dijadikan, kita dibawa dijadikan serupa dengan Dia. Dan olehnya kita hidup supaya kita bisa mencapai target rencana Allah semula untuk mengalahkan kegelapan. Nanti kelak selesai kita akan mengalahkannya. Jadi jangan sampai kita dikalahkan sama dia. Makanya disinilah beban orang percaya, kewajiban orang percaya tidak ada berjalan di pihak musuh. Enggak, sama sekali. Jangan berikan daging kita. Tubuh jiwa kita jangan kita kasihkan, ya. Tubuh kita jangan kita kasihkan, tubuh, jiwa, roh kita jangan dikasihkan dengan, ini harus dikasihkan dengan Allah semua, firman-Nya, ya. Ada dua pilihan kan, pohon pengetahuan dengan pohon kehidupan mewakili. Nih. Jadi di sini. Ini kalau ada yang nampak dan tidak nampak. Musuh ini ada yang tidak nampak tadi kan saya katakan. Makanya waktu Yesus menang diberikan segala kuasa. Dan kuasa itu diberikan kepada kita juga. Pertama kali bagaimana mengalahkan dosa dalam diri kita, mengalahkan hawa nafsu daging kita. Matius 28 ayat 18, ya. Matius 28 ayat 18, setelah kebangkitan, ya. 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku tadi diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya kan? Saya diberikan. Jadi saat Kejadian 1
yang tadi disuruh menerima kuasa, diberikan kepada Adam kan, waktu berdosa diambil kegelapan, sekarang dikembalikan kepada Yesus. Satu-satu kan? Nah, disinilah kita umat Allah berjuang, ikut Kristus. Ya, jangan lagi kita punya pijakan. Makanya mari kita bertumbuh rohani kita. Ayo, ya, segala kuasa surga dan bumi, bahkan kita juga diberi otoritas, ya kan? Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh dari langit, 18 ya, terikat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa pada kamu. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan siapa? Ya, kita ini. Bisa enggak kita? Injak karena sudah injak, kita injak juga, ya kan? Kita semudah itu, Bapak Ibu terkasih. Kalau Kristus manusia, Adam yang kedua atau terakhir, berjuang mengalahkan ular dan kalajengking, bukan berarti kita juga ikut nebeng. Kita juga bertindak. Ya kan? Ada banyak orang enggak. Ya udah ikut Yesus, sudah selesai saya. Dah. Ini kegagalan kita memahami Injil. Ya. Ayat 20 saya teruskan ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kenapa? Karena kita menjadi miliknya dan nanti kita mengalahkan dia secara total dan mengakhiri saat nanti Yerusalem baru, mengakhiri dulu semuanya ini. Ya, jadi kita bukan sekedar hanya menjadi Kristen, Bapak Ibu terkasih, bukan hanya tidak berbuat dosa saja, tapi kita harus berkualitas ilahi supaya kita dapat mengalahkan, menaklukkan dan menghakimi musuh. Karena musuh itu memang mengalahkan manusia, menipu manusia. Maka sekarang ada manusia yang pertama Yesus, lalu kita saudara-saudaranya bersama-sama menyelesaikan. Ya, jadi kita harus sadar. Makanya di kitab Efesus itu kan lucu, tentang peperangan rohani ya. Jadi di situ dia menggambarkan Efesus, coba kita kitab Efesus ya. Kita belajar sedikit kitab Efesus, kita lihat. Jadi semua kitab itu punya pesan, Bapak Ibu terkasih. Makanya kalau kita membacanya tidak ngerti, kita bingung. Nah ya, coba kita baca Efesus dulu, saya lihat cuma lihat ya. Kayak baca Efesus 1 dulu ya. Pasal ayat 3-nya, pasal 1 ayat 3, kekayaan orang-orang yang terpilih. Ini bukan kekayaan harta. Itu artinya apa sih nilai orang-orang yang terpilih? Ayat 3. Ya kan? Itu Efesus 1. Ya. Lalu yang 15, saya bahkan perikopnya, doa dan pengertian tentang kemuliaan Kristus. Itu ayat 15. Ya, lalu yang kedua, pasal 2, semua adalah kasih karunia. Dia terangkan, ini semua ada maknanya. Ayat 11, perikop dipersatukan dalam Kristus. Nah, ini tahapan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu terkasih. Ayat 3, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi yang sama, tapi kita. Dia ceritakan juga di sini nanti. Taproma juga menulis. Ya, jadi luar biasa. Lalu ayat 14, perikopnya doa Paulus. Dia mengajarkan bagaimana ya pada jemaat Efesus yang masih relevan buat kita. Lalu ayat pasal 4, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita juga diberi karunia. Tapi apa tujuannya? Semua kita harus sadar. Lalu ayat 17, Efesus 4 apa? Manusia baru, ya kan? Efesus 4 ayat 17, perikopnya apa? Manusia baru. Kita nggak bisa menjadi orang kalau nggak jadi manusia baru, Bapak Ibu terkasih. Paham? Ayat 5, pasal 5, hidup sebagai anak terang. Nah ini dia. Efesus 5 ayat 1, hidup sebagai anak terang. Ini semua tahapan-tahapan yang diajarkan kepada kita untuk nanti bisa mengalahkan. Makanya nanti ayat 6,
mengalahkan musuh. Paham? Di sini kita melihat, jadi setiap surat itu punya pesan yang relevan buat kita hari ini, yang dihadapi pada masa itu. Waktu Rasul Paulus mengembalakan jemaat di sana. Itu tujuannya. Kita membaca Alkitab, kita harus mengerti kerangka dan isinya. Luar biasa kan? Luar biasa Bapak Ibu terkasih. Ya. Lalu terus ayat 22 dia ngajarkan juga bagaimana hidup berpasangan suami istri. Tunduk. Bukan, ya ini kan tunduk seringkali dipakai salah satu sahabat kita. Efesus 6, taat dan kasih, ya. Taat dan kasih tadi tunduk, kalau kita harus mencapai jadi manusia baru, ya. Semua ini karena kasih karunia. Lalu ayat 10 perlengkapan rohani. Disinilah bagaimana kita setelah kita pada tahapan semua itu kita mengenakan perlengkapan. Ini bukan sekedar perlengkapan kayak baju, tetapi kita pakai, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat, ayat 10, dengan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kelihatan nggak kekuatan kuasanya? Nggak kelihatan kan? Itu bicara tentang batin ya, tentang spirit, nih roh yang diisi oleh pohon kehidupan, firman dan Roh Kudus. Allah sendiri sumbernya. 1 Korintus 8 ayat 16 sumber segalanya. Ya kita harus mampu membaca Alkitab dengan cerdas Bapak Ibu terkasih, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita pikir senjata itu kayak parang, kayak samurai, ya kan? Enggak, ini semua yang bersifat tidak nampak. Kekuatannya, kuasanya, semua dari firman, ketaatan, kekudusan. Berjalan bersama Allah, ya. Karena kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita, beri katakan 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Dikatakan lagi kan, 1 Kejadian 1:28, paham? Musuh kita ada yang tampak. Jadi Alkitab tuh luar biasa dari Kejadian. Paham? Kalau kita membaca dengan aturan yang benar oleh hikmat Roh Kudus, oleh pikiran yang dibaharui, kita akan melihat jelas sekali. Tidak perlu cari bahasa suku jelas, ya, benar ya, bukan ini banyak saya bacakan Bapak Ibu terkasih, ya. Pemerintah, penghulu itu bicara tentang kuasa kegelapan yang ada di area pemerintah. Dalam pemerintahan dunia yang paling tinggi presiden, ya kan, lalu provinsi, kabupaten, ya, terus ada semua. Itu menggambarkan ada juga penghulu kegelapan di sana. Paham? Di situ. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya salah satu di tempat di daerah situ orang suka mabuk, pasti ada spirit. Di sana orang suka berkelahi, pasti ada spiritnya, Pak. Itu dikuasai oleh spirit itu Bapak Ibu terkasih. Kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi orang sana kok bandel-bandel, panasan, suka berantem, itu pasti spiritnya di sana. Ada. Nah makanya kalau orang-orang yang memahami peperangan mengerti, tapi bukan peperangan, bukan asal tengking. Kita harus dulu dipenuhi dengan perlengkapan senjata Allah, hidup taat, takut, dan menjadi tadi manusia baru, ya kan? Setelah jadi manusia baru kita mengenakan. Ini belum, baru percaya langsung tengking, ya kan? Makanya babak belur kita, karena tidak siap. Dengan 1000 dan 1.000.000 wajah mereka menyamar dan menyerangnya, kita bingung. Kita bisa kalahkan orang di sana, tapi kita yang sendiri yang kepepet. Paham? Kita bisa kasih orang, tapi kita yang telit hutang. Nah, itu kan kegelapan bisa kan? Wah, kita kasih terus sampai kita telit hutang. Salah siapa? Nah, wah saya mau ngasih dia kok, karena saya baik. Tuhan memberi kita ngasih. Sampai kalau ngasih 10, 60, 70 berlipat kali ganda. Saking ngasih kita terlilit hutang. Masuk penjara, siapa yang salah? Nah inilah pekerjaan kegelapan. Baik
kelihatan baik, tapi ada pekerjaan kegelapan. Jadi kita harus cerdas, Bapak Ibu terkasih, harus bergerak dengan Allah sendiri, dengan Roh Kudus. Ya, dia akan berbagai cara masuk mengalahkan kita. Makanya yang tidak nampak itu punya peran sangat besar. Justru yang tidak nampak termanifestasi menjadi nampak, tapi kecil sekali. Yang nampak itu yang tidak nampak itu yang lebih besar. Ya, mari kita sungguh-sungguh menyadari Kristus menginginkan kita diciptakan baru, menjadi manusia baru, lahir baru. Makanya Yesus waktu ketemu Nikodemus, seorang ahli agama, tetapi dia tidak mengerti hukum-hukum yang sedang dibawa Kristus untuk membaharui hukum yang lama. Ya, hukum yang lama mencari pribadi yang setia dan sampai waktunya lahir Kristus. Ini peperangan yang luar biasa dari Kejadian sampai terakhir munculnya di Perjanjian Baru. Dan setelah itu Kristus membawa kita, karena dia memiliki kuasa dan otoritas. Dengan kemenangannya otoritas diberikan. Kita pun diberi juga kalau kita taat dan hidup. Jadi itu tujuannya menjadi Kristen, Bapak Ibu terkasih ya. Efesus 6:12 tadi sudah ya. Jadi Bapak Ibu harus menyadari bahwa Allah Bapa Elohim Yahweh sebenarnya dalam pengertiannya, waktu dia, aku menciptakan manusia menurut rupa dan gambar, tercipta tapi di tengah jalan gagal, Kristus menggenapinya, ya, setelah Perjanjian Baru ya, dia menggenapinya. Sebenarnya Allah ingin menyatakan dirinya, merealisasikan hati, perasaan, kualitas kehidupannya kepada manusia. Pernah kan saya bicara dulu, kalau Bapak itu adalah seorang pengusaha produsen barang. Ya. Dia ingin manusia memproduksi seperti syarat ketentuan yang dimilikinya. Yang berhasil memproduksi kehidupan serupa dengan Allah siapa? Kristus. Lalu kita itu pun harus memproduksi kehidupan Allah di dalam diri kita. Karena kalau ada unsur ilahi dalam diri kita, pikiran, perasaan, dan kehendak sama, bisa nggak kita berkomunikasi dengan Allah? Bisa, tepat. Jadi kalau kita mau mengalahkan musuh, ada. Kita punya suhu, ya. Dia yang ngajar kita. Saya ngajar ini supaya realita, Bapak Ibu terkasih, karena saya pun memahami dengan demikian supaya kita bisa mempraktekannya, ya. Simple, tapi tidak gampang, ya. Jadi kita harus kalau kita punya bahan dasar, misalnya kita mau bikin kue, tepung, gula, dan berbagai macam, kita bikin, jadi ada telur, jadi. Nah sekarang manusia juga diberikan kemampuan untuk memproduksi kehidupan Allah. Pertama kali berdosa manusia diampuni, ya kan? Setelah diampuni manusia mengalami kelahiran baru, hidup baru karena ada firman dan Roh Kudus, ya kan? Belajar menyangkal diri, mikul salib, dipelihara terus hari ke hari. Kita melihat gambar yang bagaimana yang Allah ingin produksi. Yesus Kristus contohnya, amin. Itu produk unggulan. Nah, jadi kita melihat jelas sekali Bapak Ibu terkasih. Tapi kalau kita memahami dengan konsep yang lain siapa Yesus, kita nggak ngelihat produk Bapa. Paham? Yesus produk yang
terunggul. Disitulah kita melihat. Makanya kamu harus menurut hidup serupa Kristus. Menurut rupa dan gambar Bapa. Jadi itulah tujuan kita. Supaya kita mengalahkan musuh. Jadi tidak semudah itu orang bisa mengalahkan musuh. Kalau dia masih ada di area kejahatan, di area daging, dia tidak bisa. Disinilah penting sekali. Jadi Allah yang satu, dia ingin sekali. Makanya manusia harus. Kolose 3 ayat 10 dan 11 Bapak Ibu terkasih. Ini seringkali menjadi sesuatu yang ya. Jadi dapat kebangkitan, Kristus memberikan rohnya, lalu kita diberikan kehidupan. Nanti kalau tentang hukum kehidupan, kan dalam tatanan pelajaran dari ketua kita itu ada juga tentang roh hukum kehidupan. Jadi semua punya aturan Bapak Ibu terkasih. Makanya ayo membaca pelan-pelan, dibaca lengkap kok. Penuh dengan hikmat Roh Kudus, kita akan bisa. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui. Berarti seumur hidup kita. Sambil kita bisa mengalahkan hawa nafsu daging dan mengalahkan kegelapan, dia akan ada terus. Ya, diberi untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, Yahudi, bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Jadi maksudnya seluruh manusia di muka bumi ini diselamatkan, menerima kasih karunia. Anda harus memproduksi kehidupan seperti Kristus. Amin. Jadi nggak ada lagi perbedaan. Jadi jangan berpikir Allah hanya satu suku bangsa aja. Enggak, semua. Maka nggak ada lagi kata orang barbar, orang skit, budak, mereka nggak ada lagi. Semua satu pohon kehidupan. Makanya akhirnya di dalam kehidupan manusia ini yang hidup sungguh-sungguh pohon kehidupan, ya, dimulai dari Kristus. Tapi kalau orang percaya tapi masih hidup dalam pohon pengetahuan, bapaknya nih. Jadi dua aja. Jadi kalau misalnya di muka bumi ini Allah lihat cuma dua ini. Dia nggak lihat agama apa. Kamu yang penting masuk mana? Kamu masuk pekerjaan Allah, Bapak Yahweh ya, Elohim Yahweh, atau ini? Ini hanya dua aja, ya kan? Dua nggak ada. Semuanya orang barbar, orang skit jadi satu masuk ke sini. Nah ini ya. Jadi kita hidup bukan sekedar memahami, mengetahui di kepala, di pikiran, tapi kita menjadi pelaku. Amin. Kita menjadi pelaku karena kita memproduksi kehidupan yang Allah inginkan. Ya. Jadi Kristus menjadi gambar itu sendiri Bapak Ibu terkasih ya. Coba kita baca dalam Efesus 2. Ini surat Efesus bagus sekali Bapak Ibu terkasih. Efesus 2. Ya. Dengan perikop 11 tadi kan dipersatukan dalam Kristus. Tapi kita baca ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya di satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, jadi kenapa juga diakhiri peraturan yang lama? Karena tidak membawa pada kesempurnaan, tidak tercipta, tidak terproduksi manusia baru. Paham? Jadi kenapa perjanjian yang lama harus diakhiri dan ditambah disempurnakan dengan perjanjian baru? Itulah yang dapat menciptakan manusia mencapai rupa dan gambar Allah. Amin. Karena Kristus yang memulainya di era perjanjian baru. Ya, jelas ya? Sangat jelas sekali, ya. Lalu saya bacakan yang 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh
dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang 17 memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, damai sejahtera pada mereka yang dekat semua. Karena oleh Dia kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Benar kan? Ya, ini kita jalani Bapak Ibu terkasih. Kalau udah kita mengerti, kita jalani. Ya. Itulah yang Allah inginkan, ya. Agar kita mendengarkan, menaati firman Logos Bapa Yahweh satu-satunya. Satu. Tidak ada bandingnya. Tidak ada yang lain, hanya satu. Tidak sebanding dengan ilah dan dewa yang lain. Itu yang kita dengar, kita pahami. Dia sumber segalanya. Elohim Yahweh, Bapak Yahweh, Allah Bapa yang dipanggil Kristus, Bapakku yang di surga. Kita beroleh masuk. Bayangkan. Coba Bapak Ibu terkasih bayangkan. Masuk itu berarti roh kita. Roh kita. Ya, dalam roh ini karena kita unsurnya ada persekutuan atau relasi dengan roh Allah, ya. Persekutuan ini terus terjadi dari kan seumur hidup kita hingga kita memiliki hati nurani. Dibaharui kita. Ilahi, berkualitas ilahi, ya, berkualitas itu berkodrat ilahi. Jadi ini tempat Allah memberikan. Jadi di sini kita bisa mengerti yang dari Allah atau tidak, instruksi Allah. Setelah ini terbangun, Bapak Ibu terkasih, kita punya nurani yang terasah, kita punya relasi, kita memiliki apa? Kalau diistilahkan itu kalau paling gampang kan hikmat, ya. Hikmat Allah. Kalau saya katakan itu bahasanya itu intuisi ilahi. Nah, ini unsurnya di roh kita. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh masuk dalam Bapa. Kalau kita begini, kita bisa relasi dengan Bapa. Walaupun kita berwujud tubuh, tapi roh kita manusia batinia, kita diisi oleh rohnya, kita bisa berbicara, kita bisa mengerti Dia, hingga fisik kita, tindakan kita menjadi kudus. Amin. Menjadi benar. Baru kita bisa menghabisi bumi ini. Nah, coba sekarang, kalau sekarang ya Tuhan datang, kira-kira ada nggak? Nggak ada yang serupa lagi, belum sampai cukup. Disinilah tujuan kita umat perjanjian baru. Gereja, saudara, kemudian mengajarkan kita, ayo, tergantung bagaimana niat kita mencapai kapan Tuhan datang, kita yang sendiri berjuang sampai cukup Tuhan selesai. Nah, justru iblis menghalangi ini. Karena dia tidak mau kalau datang, dia akan berakhir. Paham? Dia menunda-nunda. Makanya kadang-kadang pelajaran di dalam kitab Wahyu, ya Tuhan mau datang, ya begini, kita sudah memang mau datang, tapi kita nggak tahu kapan Dia datang. Bahkan yang mana tahun ini, tidak ada yang tahu. Karena bergantung dengan kehidupan manusia sendiri. Karena Allah tidak ingin satu orang pun binasa, khusus yang sudah ditebusnya. Orang tua mana yang ingin anaknya binasa? Nggak ada kan? Lebih-lebih Bapak kita. Jadi mari kita menyadari betapa bernilainya hidup kita. Kita dimiliki, ditebus, bukan sekedar menjadi Kristen, menjadi pendeta, menjadi para teolog, atau menjadi pemimpin besar. No, bagaimana kita hidup mencapai kodrat ilahi dan mengalahkan kegelapan. Ada di pihak Allah, punya komunikasi sampai kita bisa mengerti bahasa Allah. Kristus yang mengerti bahasa Bapaknya.
Amin. Bagaimana dia? Makanya dia suka berdoa kan. Doa Yesus kan enggak bicara tentang mau makan atau minum, lapar puasa enggak kan? Enggak makan 2 hari enggak kan? Ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendak-Mu. Ya kan? Doanya. Tangisannya. Karena dia tahu yang dijalaninya. Semua menggenapi rencana Allah. Dia pelopor. Manusia pertama, manusia Allah. Dan setelah itu kita menjadi miliknya. Setelah genapnya kita selesaikan kegelapan. Akan diberikan kepada manusia. Segala kuasa itu. Yang sudah menggenapi. Ya, makanya itu amari. Jadi kita menyadari bahwa apa tujuan Allah. Apa tatanan Allah dalam menciptakan manusia. Ya, bahwa supaya kita mengalahkan ya kegelapan Bapak Ibu terkasih. Jadi kita tidak hanya main-main Bapak Ibu terkasih, ya. Kita tidak hanya bermain-main saja untuk memahami ini, bagi kita harus sungguh-sungguh menyadari betapa kita harus menjadi orang percaya. Kalau hari ini kita masih jatuh bangun kan berarti kita belum menyelesaikannya Bapak Ibu terkasih, ya. Jadi catatan bahwa manusia diciptakan untuk menggenapi rencana Allah, yaitu untuk mengalahkan iblis. Amin. Tatanan itu. Tapi sebelumnya, mari taklukkan segala sesuatu dalam diri kita, kalahkan sampai kita bisa. Nanti kalau kita sudah mampu berjalan, kita akan bisa mendengar instruksi. Makanya dikatakan Kristus Yesus bisa menang. Dia mengalahkan dosa dan maut, dan dia tidak berbuat dosa. Ya kan? Orang pikir karena dia Allah. Nah, inilah salahnya. Ya, dia memang manusia. Tujuannya supaya kita mencapai. Makanya kenapa tidak ada orang yang mencapai kodrat ilahi, karena kita salah memahami Alkitab. Ya udah, saya nggak mau menyakiti dengan lain, biarlah Allah yang terus bicara kepada Bapak dan Ibu yang terkasih, ya. Jadi itulah. Jadi mandatnya Allah waktu Kejadian 1:28 beranak cuculah. Artinya pada saat Kristus selesai, dia mau menghembuskan napas kehidupannya diberikan pada murid, lalu dia ngomong nanti berikan kuasa, ada kan? Dalam Pentakosta menerima mandat untuk mengalahkan. Sebelum mengalahkan iblis, kalahkan dulu kedagingan kita, karena kita mewarisi dosa Adam. Di sini yang beratnya. Makanya kenapa Efesus 6 itu bicara tentang peperangan, bukan darah dan daging. Musuhmu ada dalam dirimu. Kodrat dosamu, hukum dosa, kekuatan dosa ada dalam daging kita. Dosamu diampuni, tapi kekuatan dosa, akar dosamu harus kita tanggulangi dengan tunduk dan taat. Makanya ayo kita mau berdoa dan berpuasa untuk mengalahkan hawa nafsu daging kita. Amin. Tuhan memberkati, ya. Jadi jangan sibuk mikirkan A, B, C, no. Selama kita berjalan di dalam Dia, jangan takut. Ya kan? Ingat dalam kitabnya lama apa dikatakan? Orang benar tidak pernah minta. Karena biasanya orang itu meminta lebih, itu yang masalahnya, ya. Dia mintanya lebih, itu masalahnya. Kalau mintanya cukup enggak apa-apa, sebetulnya minta lebih. Ya, jadi makanya ayo kita seringkali katakan, ya, aku takut Tuhan, tapi lebih takut lagi dia miskin. Makanya dia datang ibadah cari kekayaan, bukan cari takut Tuhan. Ya, hingga kadang-kadang menghalalkan segala cara dan kegelapan menang di sana. Meskipun sudah ditebus, sudah melayani, tapi masih dikalahkan. Maka hati-hati, musuh kita ada di segala sisi. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Oke. Kasih tong mic Bapak. Ya. Ya. Kejadian 1 ayat 26 itu kan berfirman Tuhan menjadikan manusia sesuai gambar dan rupa kita.
Berarti Adam dan Hawa itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Tetapi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, berarti kemuliaan Allah tidak ada lagi diangkat sama sekali. Berarti keturunan Adam sampai seterusnya tidak segambar serupa dengan Allah lagi. Ya, terus? Pertama. Yang kedua, justru itu pada waktu datangnya Adam kedua, kan kalau kita melihat berarti kita nih sampai di perjanjian baru ini tidak segambar serupa Allah lagi kan. Tetapi datang dengan Adam kedua, bukan kita serupa segambar dengan Tuhan Yesus lagi, tetapi kita harus berjuang supaya kita segambar serupa dengan Dia. Supaya dengan kita berjuang itu kita bisa hidup suci, kudus, tidak bercacat dan tidak bercelah. Dan untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan iblis, hanya cuma dengan hidup yang suci. Iya. Apalagi Pak? Udah. Nah kira-kira begitu Bu. Jadi kalau kita bangsa masa perjanjian baru, ini menurut saya ya, kalau salah, berarti kita tuh harus berusaha berjuang untuk serupa segambar dengan Yesus. Harus berjuang serupa segambar dengan Adam terakhir. Terima kasih Bu. Jadi manusia Pak waktu diciptakan memiliki kualitas ilahi, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini ada dalam diri Allah. Makanya manusia dibawa di Taman Eden supaya pikiran perasaannya berkualitas. Ya kan? Jadi pergaulan ini progresif sifatnya Pak. Mengisi pikiran dan perasaan kehendak ini sifatnya progresif. Makanya mereka bergaul masuk ke Taman Eden. Bergaul dengan Allah. Paham? Tetapi belum matang. Nggak tahu bagaimana caranya iblis. Mungkin tidak diceritakan kan beberapa tahun dia bisa membujuk Adam dan Hawa yang tidak diceritakan. Dia jatuh. Dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi dia juga di sini di Taman Eden itu kan dia bergaul. Maksud Allah kalau dia bergaul dengan Allah, pikirannya akan mencapai kualitas Allah, perasaannya, kehendaknya. Paham? Tapi saat dia menerima tawaran kegelapan, pikiran dan perasaan kehendak itu dikuasai oleh kegelapan, Pak. Jadi memang dikatakan dalam kitab Kejadian, sebentar saya carikan. Kejadian 5 kalau nggak salah, Pak. Turun kualitas manusia. Dang ya. Kejadian 5 kalau nggak salah. Kejadian 3 atau yang 5 Pak ya? Sebentar. Allah berfirman, Kejadian 5 Pak, nggak salah. Dia nih, inilah daftar inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka. Dan pada waktu mereka diciptakan, ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ini kuncinya, ayat 3. Ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ini nyanya gambar Adam. Sejatuh dalam dosa. Ya benar. Lalu memberi nama Set. Nah, disitulah mulai orang memanggil nama Allah dalam kejatuhan, dalam kualitas yang sudah. Makanya Yesus tadi mengembalikan. Jadi pikiran para. Jadi kita sekarang yang Allah inginkan karena logos dan rema itu supaya kita bisa membangun kodrat ilahi kita. Ya. Jadi kata yang mengatakan manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan, artinya pikiran, perasaan dan kehendak manusia udah meleset, tidak tepat lagi. Hingga dia melakukan sesuatu menurut konsepnya atau sebagian, tidak lagi bulat. Nah sekarang Kristus sudah bulat memenuhi kehendak Bapa. Dialah model yang ingin diproduksi. Allah ingin produksi seperti dia. Amin. Mencapai kodrat ilahi. Kita harus hidup dia, benar. Segambar dan serupa Kristus karena dia berhasil. Iya. Makanya di sini waktu pertama dia gagal gitu. Jadi sebenarnya diciptakan, coba kita baca kitab Kejadian 1 dulu.
Kejadian 1, bentar Pak ya. Saya lihatkan. Demikianlah Allah. Kejadian 2. Tuhan mengambil manusia mendapat Taman Eden, mengambilnya. Diciptakannya dia serupa gambarnya, Pak. Ada kata gambar, bentar ya. Saya lupa ayatnya. Nih, Kejadian 1:27 ya. Kejadian 5 ayat 3 itu juga, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dia tadi menciptakan menurut rupa dan gambar, ya kan? Kalau pertama Allah merencanakan menciptakan rupa dan gambar, tapi dia itu gambar, berarti kualitasnya, pikiran perasaan ada dalam diri manusia, kualitasnya bergaul dengan Allah. Jadi kalau dalam bahasa Asia jelas sekali. Jadi makanya manusia harus bergaul dengan penciptanya. Nangkap ya? Ya. Jadi menciptakan, jadi manusia waktu diciptakan ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Tapi itu belum sempurna bergaul dulu dengan Allah. Sebelum sempat matang, dipotong oleh kegelapan, diacak, ditawarkan. Karena tidak mengerti, makanya kalau kamu makan buah itu kamu nggak mati, tapi kamu menjadi serupa dengan Allah. Wow, aku kan mau serupa Allah, berarti ini, tapi dia menerima tawarannya kegelapan. Allah ingin menjadikan dia serupa Allah, tapi bergaul dengan Allah. Tapi iblis yang kasih masuk dengan, inilah caranya, manipulasi di situ. Paham? Nah makanya itulah pekerjaan kegelapan, dia selalu menipu kita, memanipulasi kita. Intrik-intriknya sepertinya sama, baik tapi tidak benar. Makanya pohon pengetahuan yang baik belum tentu benar. Ya, udah paham Pak? Jelas Pak? Oke, Tuhan berkati. Yuk. Tadi lagu yang terakhir Pak. Ada yang tanya nggak ada lagi kan? Sudah? Cukup? Jelas ya? Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku. Hanya oleh kasih-Mu, berkat anugerah-Mu, aku ada sebagaimana ku ada. Dari pertama, jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak Yahweh buat pertolongan. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku. Hanya oleh kasih-Mu, berkat anugerah-Mu, aku ada sebagaimana ku ada. Elohim Yahweh, Allah Israel,
percaya Bapa, Engkau penolongku, selama-lamanya ada Engkau perlindunganku, Kau yang kuandalkan, ku berserah penuh, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman teduh. Paus hatiku. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba terbatas dalam kata dan pengertian, tapi biarkan Roh Kudus-Mu, Bapa Yahweh sendiri yang mengajar setiap kami, menyempurnakan semua, supaya pengertian kami menjadi klop dan kami mampu menjadi pelaku kebenaran dan tidak provokasi kegelapan lagi. Kami tidak lagi mau ada di pihak kegelapan. Kami mau ada di pihak-Mu ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh menggenapi rencana Bapa dalam kehidupan setiap kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami kecerdasan. Jangan kami hanya bergumul masalah makanan-makanan jasmani, hidup-hidup dunia yang memang juga harus kami cari, tetapi kami lebih lagi mencari yang bersifat kekal, membangun manusia rohani, membangun kodrat ilahi kami, meninggalkan manusia lama kami, membuang manusia lama kami, dan hidup baru hari ke hari dalam Engkau, hingga segalanya boleh tergenapi dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami menerima otoritas kuasa itu yang sudah diberikan kepada putra-Mu, dan kami bersama putra-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat segalanya Bapa. Kau memberkati keluarga rumah tangga, anak cucu menantu dan keluarga besar orang yang kami kasih. Rahmati mereka, lembutkan hati mereka yang keras, lembutkan Bapa di surga, supaya mereka boleh tercelik mata mereka, mempercaya firman, mendengar dan melakukannya. Oh terima kasih, terima kasih. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Buatku tinggal di dalam-Mu. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Dalam relung jiwa
kasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja. Engkau melihat hati kami semua Bapa. Semua yang ku perlukan, baik siang dan malam, selalu Engkau menjadi saksi hidup kami Bapa. segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sungguh kami memuji Engkau, Allah yang maha besar. Kau terus tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan atas setiap kami, supaya kami mampu melakukan seluruh kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan, biar Roh Kudus-Mu, firman-Mu terus menyatu dalam kehidupan kami Bapa. Mampukan kami mengalahkan kekuatan daging, kuasa kodrat daging yang begitu mengganggu kami. Bapa, tolong kami semua, karena Kau sudah mengampuni dosa perbuatan kami, tapi kami perlu berjuang, kami perlu mengandalkan Engkau untuk melenyapkan segala sesuatu yang ada di dalam daging ini Bapa. Terus bawa kami Bapa di surga untuk berjalan dalam Engkau, biar segala keadaan yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kami, itulah cara kami menghadapinya, cara kami menyelesaikannya, cara kami belajar bersama Engkau Bapa, hingga setiap keadaan yang Bapa izinkan, kami boleh tetap berjalan bersama Engkau. Mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa di surga, untuk hidup berjalan searah dan seturut kehendak-Mu seperti putra-Mu. Terima kasih Kau memberkati keluarga besar, anak cucu menantu kami semua, di mana mereka berada Bapa di surga. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Mampukan mereka memiliki pikiran dan perasaan dan kehendak bergaul dengan Engkau Bapa lewat firman-Mu. Berikan kami kecerdasan dan suka akan firman-Mu, biar kami senantiasa berpaut dengan Engkau siang dan malam. Biarlah kami hanya mempersiapkan hidup kekal kami, mempersiapkan manusia batiniah kami, mendewasakan manusia kami, manusia rohani kami, supaya kami hari makin dewasa, makin matang, hingga daya pembeda itu mampu, dan kami bisa membaca tipu muslihat iblis, dan tidak lagi kami berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sembuhkan.
Kami yang berduka, Tuhan berikan hiburan. Kami yang punya pengharapan, banyak hal yang kami harapkan bagi anak-anak keluarga besar kami, apapun, Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai, Tuhan akan terus membukakan jalan bagi kami. Buatlah kami dan semua Tuhan kami orang-orang yang takut akan Engkau dan jadi pelaku kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah PA ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami sampai tiba ke rumah kami masing-masing. Kiranya rahmat kasih Bapa memberkati Bapak Ibu terkasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Bapak Yahweh, sumber segala kehidupan. Bukan hanya hidup yang nyata, tapi yang tak nyata. Bukan yang tersirat, tapi yang tersurat juga. Semuanya Tuhan berkati, sertai, Tuhan limpahkan rahmat-Nya, lebih-lebih mematangkan kerohanian kita. Dia akan berikan kita ekstra kekuatan, dan kita diberikan kemampuan untuk memahami firman lebih lagi dalam dengan pelipat gandaan pemahaman yang luar biasa. Karena kecerdasan roh menjadi bagian kita oleh rahmat kasih-Nya di dalam Anak dan Roh Kudus. Dan kita percaya berkat kasih sayang Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, dan percaya menjadi bagian kita berkat itu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.